Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blon. Jangan lupa kalian semua ya. Kita kembali lagi di segmen Debam, debat film. Lah bang, ini mau debam tapi siapa yang mau didebatin bang? Gak ada orang, kayaknya gue cuma sendirian. Memang, kali ini kita debatnya bukan sama co-host. Biasanya kita ada Bang Dito. Atau nanti siapa tahu kapan-kapan kalian coba tag ya konten kreatornya siapa yang mau diajak debat film. Ingat, debat itu bukan berarti negatif. Debat itu adalah ya gimana cara kita biar bisa saling adu argumen sehingga terjadilah dialektika dalam berpikir, dalam bermasyarakat gitu. Nah itu yang pengen gue tekankan dalam ngelantur ini. Terutama dalam ketika kita menonton film. Apa yang bisa kita kritisi, apa yang bisa kita support dari film tersebut. Nah biasanya kita ada orang, kali ini gue cuma sendiri. Debatnya sama netizen. Ini yang jadi gue suka nih ya. Kali ini kayak lebih seru nih ya. Gak tahu sih seru atau enggak, cuman ada beberapa netizen yang udah komen di YouTube gua, di video YouTube gua. Nah, kali ini khususnya kita bakal ambil dari video yang kita pernah buat nih, yang ini nih ya. Video mengenai nyari film Indonesia terbaik. Nah, di situ memicu berbagai macam kontroversi ya. Banyak banget audiens yang suka sama pendapat ngelantur, banyak juga yang gak setuju sama argumen dari gua. Maka dari itu, udah ada beberapa komen-komen yang gua screenshot ya dari HP gua dan bakal gua tampilkan di sini dan kalian juga bakal lihat kolom komennya dan akan saya debat di sini. Dan ingat, di sini bukannya gua emosian, enggak, santai aja. Di sini gua pengen coba kasih tahu aja, siapa tahu gitu ya. Yang ngedebatin gua ini, maksudnya yang gak setuju banget sama gua ini adalah orang yang kritis. Bukan yang gak suka sama guanya, tapi memang kurang setuju sama pendapat gua. Dan mungkin aja masih ada beberapa hal yang miss yang dia persepsikan dari video gua. Karena kalian tahu sendiri lah, netizen Konoha itu permasalahan utamanya adalah apa? Dari nonton video aja, identifikasi masalahnya aja belum bener gitu loh. Ya, jadi ya bukannya mereka gak setuju sama konten gua, mereka memahami konten gua aja belum bener gitu. Nah mungkin itu bisa terjadi dari komen-komen netizen yang bakal kita perlihatkan di sini. Nah, maka dari itu bakal gue luruskan kembali gitu ya, biar ngelantur bisa semakin berkembang dan kalian makin ngerti, oh ngelantur maksudnya seperti ini. Tapi kalau memang kalian, terutama yang ada di sini nama-namanya, bang, gue tersinggung bang lu giniin. Ya mohon maaf, ini bukannya gue mau ngata-ngatain, tapi gue pengen kasih tahu. Siapa tahu ada yang salah persepsi kalian, atau ada yang bisa kita debatin di sini. Ya balik lagi, perbedaan pendapat itu normal kok, perbedaan argumen normal kok. Makanya gue bikin segmen Debam, oke? Oke, kita coba dari netizen pertama kita. Siapa dia? Kita matikan dulu ya, karena ini sangat-sangat menyilaukan mata Anda semua pasti ya. Oke, kita baca dulu nih. Apa nih? Dari Rizky FDLH 6220. Wih, netizen Indo itu memang, ya bukan netizen Indo, netizen Konoha. Itu memang sering pakai angka-angka gini ya, biar lebih keren gitu ya. Mungkin tanggal lahirnya kali. Nggak tahu ya. Kalau film Indonesia berapa tahun ke belakang ada yang bagus gak bang? Oke, kita nyalakan lagi. Nah, oke, kita bahas. Ada dong, gila masa nggak ada? Gini, gue di situ kan bikin top 3. Peringkat 3-nya itu gue taruh The Raid, peringkat 2-nya gue taruh Daun di Atas Bantal, dan peringkat 1-nya gue taruh film Denia Senandung di Atas Awan. Dan tiga film ini bisa dibilang nggak ada film yang baru banget ya. Bahkan yang setelah 2010 itu cuma The Raid doang. The Raid itu pun udah 2011 atau 2012 ya, gue lupa ya. Cuma kalau misalnya nanya yang baru-baru ini yang bagus, banyak loh sebenarnya. Salah satunya apa? Mencuri Raden Saleh. Ini film tahun 2022 ya. Ini film bagus bisa gue bilang. Tapi kenapa bang lu nggak masukin top 3? Ya gimana ya? Ya kan ini kan menurut gua kan top 3 itu yang terbaik gitu ya. Ya menurut gua masih belum masuk ke kategori top 3 gitu. Kenapa? Karena masih banyak minusnya dari film Mencuri Raden Saleh. Masih banyak plot hole-nya, masih banyak. Kan itu mau ngomong mau ala-ala Money Heist gitu ya. Kan kalau mau ngomongin ala-ala pencurian yang memang agak fiktif tapi mau dibuat ke realita, itu kan butuh logik yang kuat gitu. Ya, butuh logik yang kuat dalam penulisan ceritanya. Nah, itu kan sulit ya, memang sulit, dan ya pasti kita akuin banyak yang bakal miss gitu. Contohnya di film Mencuri Raden Saleh banyak plot hole. Kalau kalian ingat ada salah satu scene di jalanan itu yang mobil berhenti gitu ya, bikin macet. Ya masa polisinya cuma mondar-mandir gitu-gitu doang, ngeliat kayak gitu kan nggak make sense dong. Harusnya kan langsung dicek dong, ya kan? Itu kayak ya hal-hal logis kayak gitu yang memang ya sulit lah kalau bikin film. Gue juga ngerti gitu ya, tapi tetap aja untuk film Indonesia itu udah keren. Dan
revolusioner buat gua. Maksudnya kan film Indonesia dari dulu kan horor, ya drama, romance. Dikasih lah film Mencuri Raden Saleh yang mau ala-ala aneh sih, keren. Atau apa? Kembang Api. Ini film tahun 2023 ya, memang mengambil cerita dari luar negeri tapi eksekusinya cakep dengan memperlihatkan ada kembang api gitu ya yang bisa meledak bam gitu ya. Dan mereka di situ mau bunuh diri bareng-bareng tapi terkurung dalam satu ruangan. Waktunya keulang terus. Lu nggak tahu kan Nel filmnya? Lu coba nonton tapi harusnya lu suka deh. Namanya Kembang Api gitu. Jadi di satu ruangan itu benar-benar filmnya cuma di ruangan itu, dan ya itu orang-orang yang mau bunuh diri tapi malah terperangkap di waktu itu lagi. Ketika mereka mau ledakin, kereset lagi waktunya ke sebelumnya. Lagi, reset lagi. Nah, itu bagus, maknanya bagus ya, dan secara sinematografi cakep. Cuman di satu itu tapi angle-angle-nya meskipun di satu ruangan bisa kita seru nontonnya. Kan susah tuh ya bikin film satu ruangan tapi bisa bikin kita tegang gitu. Contohnya kayak film misalnya 12 Angry Men ya, itu kan satu ruangan tapi tegangan dapat banget gitu. Padahal cuma di satu ruangan gitu ya. Dari Rizky FDLDH ya ini ya. Thank you buat komen ya. Kita lanjut ke komen netizen ngelantur korupsi yang kedua ya. Seperti biasa kita matikan dulu agar mata kalian tidak buta karena cahaya surgawi ya. Dari Lionel Sikudo, sebagai penonton yang suka banget sama film yang bercerita ya katanya, dan punya plot, tentu film The Raid tidak masuk list. Kita nyalakan lagi. Cahayanya sangat-sangat mengganggu ya. Tapi oke, ini gue bahas ya. Setuju gue. Kalau mau ngomongin plot ya, Anda suka film yang sukanya film Oppenheimer. Gila ya. Atau film-film semacam itulah ya, yang memang suka mikir, otaknya dipermainkan, tidak ada adegan action yang benar-benar cuman, yang penting ceritanya lah yang paling penting. Ya gue setuju, The Raid itu bukan bisa dibilang film paket komplit gitu, bukan film paket lengkap, cuman action. Tapi, baik lagi kan ini ada unsur subjektivitas ya. Meskipun gue berusaha seobjektif mungkin dalam menentukan top 3 film Indonesia terbaik, tapi menurut gue ya, The Raid ini gue ukur dari, bukan sisi action doang, gue ukur dari segi momen ikonik pertama. Gue ukur dari segi apa perannya film The Raid ini untuk film-film Indonesia ke depannya. Itu kan perlu diukur juga. Itu jadi salah satu parameter gue. Tapi kalau misalnya menurut lu parameter buat cerita doang, yang penting cerita. Kalau ceritanya sampah, menurut gue jelek. Ya udah, berarti untuk menurut siapa? Lionel Sikudo ini berarti memang kurang bagus. Tapi kalau buat gue, ini adalah set bar lah ya, parameter buat film-film kayak The Night Comes For Us lah, ada Big Four lah, film-filmnya Bang Timo tuh ya. Ya action-action yang brutal-brutal kan ya awal mulanya bisa gara-gara The Raid ini. Apalagi dulu kan Indo kan nggak ada bikin action segila The Raid gitu ya. Merantau pun yang pertama Iko Uwais main nggak segila The Raid. The Raid tuh yang paling bener-bener booming puncaknya itu ya. Maka gue bilang gue masukin top 3 gitu The Raid ya. Tapi thank you ya udah komen ya. Kita lanjut lagi aja ke netizen yang ketiga ya. Seperti biasa, kita matikan dulu. Dari, namanya unik nih Mel. Aqua Botol 2413. Ini memang tipikal username-nya netizen Wakanda seperti ini nih. Ya. Enggak, ya siapa tahu memang suka dia mereknya kan. Enggak mau Le Mineral gitu, enggak mau banget gitu ya. Merek-merek lain ogah dia maunya Aqua gitu. Ini referensi film reviewernya dikit atau gimana dah? Emot ketawa. Terus di-reply lagi sama dia. Tapi apa sih yang gua harapin dari fanboy hero movie? Asik nih. Mohon maaf nih ya, Aqua Botol 2413 ya. Ampun sepuh. Kalau misalnya Anda bilang saya ini fanboy hero movie, memang betul. Ya, jadi kalau mau diperdebatkan, nggak usah diperdebatkan. Memang saya fanboy film hero, bener. Marvel gue selalu ikutin, DC selalu ikutin, gitu. Tapi ada satu permasalahan, gitu ya, yang pengen gue sedikit luruskan, gitu ya. Aqua Botol mungkin jarang ngikutin video-video ngelantur yang lain, mungkin gitu ya. Gue cuman berasumsi doang kalau misalnya enggak, gue sering nonton kayak enggak, terserah lah ya. Cuman gue pengen kasih tahu juga nih ya. Kalau mau ngomongin referensi film, masing-masing kan punya referensi yang berbeda-beda ya. Dan gua akuin, gua itu bukan orang yang bener-bener maniak, super duper gila semua film gua bisa tahu gitu. Gua masih just human gitu ya. Apalagi gua masih muda, jadi ya referensi film gua memang tidak seberapa gitu. Kalau misalnya Anda harus compare sama konten kreator lain, reviewer yang profesional gitu ya. Ya memang gua masih kurang
Jadi gue akuin aja gitu ya. Cuma ya siapa tahu lu belum nonton video-video ngelantur yang lain. Banyak kok selain superhero yang gue bahas. Bener nggak Mel? Ya kan, film-filmnya David Fincher, film-filmnya Nolan, film-filmnya Tarantino, film-filmnya Steven Spielberg, film-filmnya David Lynch. Jadi itu gue tonton gitu. Cuman mungkin kalau mau ngomongin film Indonesia ya siapa tahu memang ada film-film legend yang belum gue tonton ya pasti banyak lah ya. Ya apalagi Indonesia nih, terutama kita ngomongin Indonesia ya memang gue akuin masih kurang. Jadi ya Anda betul ya gitu. Thank you Aqua Botol untuk kritikannya ya. Aqua Botol 413. Oke, kita lanjut lagi ke netizen yang keempat ya. Kita baca dulu. Ini kali ini dari Hemi Maulik 265. Mungkin ini saudara jauhnya atau sepupu jauhnya Mykhailo Mudryk dari Chelsea kali ya. Mirip ya soalnya. 265. Oke. Kayaknya reviewernya kurang referensi film Indonesia sebelum tahun 90-an. Langsung gue debatin ya. Emang bener. Ya, nggak usah didebatin. Emang, gue akuin aja. Lu kalau mau ngomongin, ya ampun lah, sepuh lah ya. Mungkin si siapa nih, Mykhailo Mudryk ya, dedeknya ya, Hemi Maulik ya. Maksudnya, mungkin Anda udah hidup dari zaman nenek moyang kita gitu ya, dari zaman Majapahit gitu ya, nonton. Majapahit udah ada layar tancap gitu misalnya kan, ditonton gitu. Saya sih respect aja. Gue akuin kalau misalnya mau ngomongin referensi film di tahun sebelum 90-an Indonesia, gue masih dikit. Ya, dan memang karena gue juga lahir kan 2001 ya. Jadi ya mau kayak gimana ya? Gue berusaha masih nonton film-film legend kayak Daun di Atas Bantal, gue masuk ke peringkat 2 itu masih di 1998. Jadi ya masih zaman Orde Baru. Jadi masih bisa belum bilang legend banget kayak yang sebelum 90-an gitu ya kan dia bilang. Ya sebelum tahun 90-an kan berarti 80-an gitu ya. 80-an ada film apa ya? Gue juga jujur gue nggak tahu sama sekali nih. Tapi kalau misalnya si sepupunya Mykhailo Mudryk ini tahu film-filmnya, boleh diajarkan ya, saya ya diajarin ya. Gue minta ajaran dari lu gitu. Tulis di kolom komentar nih, ya film-filmnya apa aja list-listnya, gitu. Boleh. Kalau misalnya nggak malas, kalau misalnya, aduh malas ngapain bang gue tulis, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau mengajari saya, tulis di kolom komentar, ya. Gue mau belajar nih, oke? Oke, sampailah kita di penghujung acara debam kita kali ini. Yang kita kali ini debatnya sama netizen Wakanda dan netizen Konoha. Terutama ngelantur korps yang sangat-sangat suka komen-komen yang sangat bagus ya komenannya ya. Suka gue nih kayak gini ya. Terutama yang satu ini. Gue suka nih ya. Kita bacakan dulu. Kali ini dari Boy Janet Official 9242. Verified. Berarti ngelantur udah mantep dong. Wih, ada. Wih, mantep lah di komen sama verified. Ngelanturnya belum verified loh. Thank you loh. Boy Janet Official kan. Thank you, makasih banyak Anda udah komen. Kemarinnya gue di komen sama Guru Gembul. Wih, jangan salah kalian. Guru Gembul itu ya partnernya Bang Helmi Yahya, sering diundang podcast Deddy Corbuzier. Sering komen di YouTube gua. Ya, artinya ngelantur sudah mantap ini. Sombong nih gitu oleh. Padahal belum ada apa-apa aja guys. Oke, dari Boy Janet Official 9242. Kelihatan banget nih bocil nggak banyak nonton film Indonesia. Kalau referensi filmnya miskin nih. Jangan berani ngomong film terbaik. Ganti aja film. Nah ini kan gua lupa ini Ritmore ya. Tapi seinget gua itu dibilang ganti aja film favorit. Nah, kita debat di sini. Oke. Yang terhormat ini karena pakai verified jadi harus yang terhormat kali ya. Mungkin ya kan harus respect nih sama channel gede nih. Boy Janet Official yang terhormat nih. Gimana ya? Aduh, bingung nih mau mulai dari mana nih gitu. Gini. Kalau gue sih kali ini kurang setuju nih, sorry nih. Kalau kali ini gue kurang setuju. Karena jelas-jelas di video itu gue ngomong film Indonesia terbaik menurut ngelantur. Ya kan? Kecuali gue ngomongnya film terbaik Indonesia di dunia. Wah. Nah, itu mungkin waduh, lu berani amat. Kalau lu film Indonesia terbaik menurut ngelantur. Gue kan sering bikin tuh, kalau nggak salah di short di TikTok juga. Ada di segmen nyari kan gue juga sering bilang kan. Top 5 atau top 3 misalnya film, misalnya kayak kemarin gue bikin apa yang terakhir? Film nostalgia ya.
top 5 film nostalgia menurut ngelantur gitu kan. Nah, itu kan menurut ngelantur. Selalu tuh, gue selalu tekankan menurut ngelantur. Dan kalau misalnya Anda bilang, jangan berani-berani ngomong film terbaik. Loh, saya warga negara Indonesia, saya punya hak di sini, kenapa nggak boleh gitu? Kayak misalnya gini ya, ini kameramen gue nih. Ini jujur nih, kameramen gue sama gue, kalau mau ngomongin film Nolan, yang lebih baik nonton film Nolan siapa? Gue dong, udah pasti. Gue film Nolan tuh hampir semua gue tonton, jujur aja ya. Gue jujur aja nih mau ngomongin film Nolan. Lu Nolan kan baru beberapa kan? Baru beberapa dia. Tapi kalau misalnya gue tanya, Mel, film terbaik Nolan menurut lu apa? Oppenheimer. Referensi film miskin. Gua suka. Ya, gini. Ini agak keliru sepertinya kalau menurut gue ya. Kalau mau ngomongin film referensi miskin, kita harus pisahkan. Kalau misalnya mau ngomong, lu ini agak kontradiktif soalnya menurut gue nih, ya. Kalau lu ngomong ini, kalau referensi filmnya miskin, jangan berani ngomong film terbaik. Karena kalau menurut gue, berani ngomong film terbaik, gak ada hubungannya sama referensi miskin kalau menurut gue. Gitu. Karena, balik lagi, gue ngomong berdasarkan apa yang gue tonton. Gitu ya. Film Indonesia yang gue tonton ini segini, ya, segini banyak nih. Ya gue bilang, dari semua ini, yang terbaik top 3-nya apa? Kan seperti itu. Nah, kalau lu ngomong, lu jangan bilang berani-berani film terbaik. Referensi miskin. Parameter lu apa? Parameter film, referensi film gak miskin tuh apa? Nah, itu dulu. Yang jadi, bener gak? Yang jadi pertanyaan itu, miskin itu berapa banyak nih? 100? 200, 1000 film? Berapa? Nah, itu kan harus detail tuh. Kalau lu bisa bilang, kalau menurut saya miskin itu adalah film yang lu belum tonton sampai 100. Lalu jelaskan. Lu yakin reviewer lain nyampe 100? Kan gitu, ya. Parameternya apa dulu nih? Ini agak kontradiktif soalnya gue lihat, gitu. Kalau mau ngomongin favorit, beda lagi. Jujur, kalau lu mau ngomongin, kan ini ganti aja film favorit. Kalau ngomongin favorit, bisa aja gue bikin segmen nyari favorit. Beda lagi ya film-filmnya. Lu kalau mau ngomongin favorit, Pencuri Raden Saleh favorit gue. Big Four, Comic 8, itu film-film Indonesia yang Gundala, Sri Asih, superhero. Wah, kalau mau ngomongin favorit, Bumi Langit gue masukin semua. Bumi Langit, orang gue pencipta superhero kan. Ya kan, jadi ya, kalau gue bakal masuk kalau ngomongin segmennya nyari film favorit. Lah ini kan gue bilang terbaik. Terbaik dari apa? Terbaik menurut ngelantur. Kalau menurut ngelantur, artinya ya film-film yang gue udah tonton, misalnya gue tonton 50, ya gue bikin top 3-nya. Kan gitu. Terus lu bilang referensi miskin. Tahu dari mana referensi gue miskin? Tahu dari mana? Emang bener sih referensi gue miskin. Tapi lu tahu dari mana referensi gue miskin? Kenapa Anda bisa langsung berkata seperti itu? Gitu ya. Karena kalau misalnya Bang Joko nih, ya, misalnya interview Bang Joko ya, Bang Joko, film Indonesia terbaik menurut Bang Joko. Misalnya ini, tap tuh. Referensi Anda miskin. Kan nggak mungkin kan? Karena sudah sutradara terbaik. Nah, masa harus dibedain gitu ya? Sutradara sama penonton awam kan nggak juga. Kan ini menurut ngelantur, gitu. Ya, kecuali gua ngomong top 3 film Indonesia dan inilah adalah yang paling benar di antara yang lain. Kan kalau itu baru Anda boleh bully saya gitu ya. Sorry ya ini ya dari Boy Janet Official, tapi ini yang terhormat nih karena udah verified ya. Tapi memang ini si yang mulia Boy Janet ini memang sering komen di YouTube gua sih, sering kritik gua, tapi justru gua bersyukur sih, maksudnya kayak bagus lah ya di kritik-kritik gitu karena gua butuh dikritik demi lebih bagus lagi channel ini ya. Kayak contohnya nih, kayak dari tadi kalian bilang referensi dikit. Gua akuin, kita tonton lagi lebih banyak nanti filmnya ya. Kita tonton lagi film Indonesia lebih banyak ya. Kita perbanyak lagi referensinya. Oke, tapi ya satu ya, jangan bilang referensi miskin lah gitu ya. Jangan bilang referensi miskin dan dikontradiktifkan dengan ganti aja film favorit. Beda, itu beda, dua hal yang berbeda ya. Oke, gitu aja debam kita kali ini dengan para netizen Wakanda. Kita bikin lagi nanti kapan-kapan kalau Bang, nanti video. Nah, ada sih Nolan kemarin banyak ya yang seru-seru komen. Film yang ya kan kita bikin debam kan. Debam sama Dito, nanti kita bikin debam lagi sama netizen dari komen-komen netizen Wakanda lagi nih ya. Karena banyak yang seru-seru lagi nih komen. Nanti kita buatin lagi. Tapi nanti kalau misal kita ketemu konten kreator lain atau co-host yang bisa kita ajak gabung, kita bikin nanti debamnya sama mereka gitu ya. Kalau misal kalian mau follow kita di Instagram, di TikTok, silakan aja. Mau beli official merchandise dari Ngelantur, cek nih baju-bajunya ya.
Itu baju gue yang gambar sendiri pakai tangan gue, tinggal dicek linknya gue taruh di bawah. Itu benar-benar berkualitas banget ya, dari sablonnya, dari bahannya, Cartoon Combat 24S, cakep banget. Dan kalau pengen ngobrol-ngobrol sama gue dan ngelantur course yang lain, join aja lewat link yang gue taruh di bawah di grup WhatsApp yang ngelantur course. Kita jumpa di segmen The Bump berikutnya. Bye-bye semuanya.